Nah, menarik nih obrolan kita Bang, nanti kita bawa ke on air aja ya. Nah, langsung aja kita perkenalkan, kita akan bahas mengenai hal ini. Sudah hadir narasumber kami, sudah ada Mas Riyandi, analis politik Universitas Bakri. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Syahganda Nainggolan, pendukung Anies Baswedan. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum, selamat Hari Raya Idul Adha ya. Selamat Hari Raya Idul Adha, betul. Tapi sebelum kita ngobrol, kita sedikit kasih bocoran dulu ya. Hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Bakri ini soal elektabilitas capres. Jadi dari 10 nama capres yang elektabilitasnya paling tinggi adalah Ganjar Pranowo. Tapi kalau misalnya sudah disandingkan nih, simulasi 3 nama, beda tipis ya antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Yang agak jauh justru dengan Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan ini 16,64, kemudian Ganjar di 32,40 dan Prabowo di 32,96%. Tapi mungkin ini masih masuk di margin of error kali ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini kalau misalnya simulasi 3 nama. Nah, 3 nama. Ini dia. Tapi kalau kemudian untuk simulasi 10 nama, sebenarnya angka dari Anies Baswedan masih cukup tinggi, masih di kisaran 19. Dan ini untuk simulasi 2 nama head to head antara Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Prabowo agak menipis angkanya tapi masih tetap unggul daripada Ganjar Pranowo, yaitu di kisaran 42,40%, sedangkan Ganjar Pranowo di angka 34,88%. Artinya dalam kisaran 10 nama, 3 nama, simulasi 2 nama, Prabowo ini masih tetap unggul, meskipun juga head to head dengan Anies Baswedan. Anies mendapatkan 23%, sedangkan Prabowo Subianto mendapatkan 43%. Nah, ini simulasi berikutnya ya, 2 nama Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo 45,20 dan Anies Baswedan di 25,60%. Yang menarik dari simulasi-simulasi ini, angka yang belum menentukan cukup besar. Besar, di atas 20%. Hampir 30% bahkan. Kalau ya, terakhir bahkan hampir 30%. Itu angka yang besar banget ya. Nah, swing votersnya masih cukup besar artinya. Nanti kita coba akan tanya-tanya. Tapi saya mau ke Mas Riyandi terlebih dulu. Mas, survei kemarin ini dilakukan, metodenya masih tetap sama dan nampaknya Prabowo masih tetap unggul dalam survei Anda. Betul, jadi survei ini kita lakukan dari tanggal 21 hingga 28 Juni. Di akhir Juni artinya gambaran survei yang kita tangkap. Kemudian ini kita lakukan dengan melibatkan 1.250 responden dengan margin of error kurang lebih 3%. Dan ini kita lakukan secara online menggunakan aplikasi Qualtrics, namun tetap dalam pemilihan sampel kita menggunakan multi-set random sampling dan disesuaikan dengan basis proporsi populasi di setiap provinsi. Yang ingin kita katakan adalah ini bagian dari ikhtiar perguruan tinggi untuk turut melihat situasi politik ya, karena selama ini kan lembaga survei itu banyak atau aktivitas survei itu banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Yang menjadi keunikan kita adalah sumber pendanaan kita ini murni secara mandiri dari institusi. Iya. Itu yang pertama, Mas Bayu, Mbak Maria. Yang kedua, dari temuan survei kita ada yang menjadi highlight. Dari sisi elektabilitas partai, survei kita menemukan bahwa papan atas dari partai-partai politik itu relatif ajak diduduki oleh PDIP, Gerindra, dan Partai Golkar. Jadi sepertinya dari survei kita 2 bulan terakhir di Mei dan Juni ini, posisi 1, 2, 3 nampaknya sudah relatif kuat ya, diduduki oleh PDIP, Gerindra, dan Golkar. Papan tengah bagaimana? Yang menjadi menarik adalah salipan di papan tengah. Ya, dalam hal ini di survei bulan Juni kita menemukan Partai Nasdem yang awalnya itu berada pada peringkat 4, saat ini turun menjadi peringkat 7. Jadi ini cukup jauh, drastis, gitu ya, drastis. Sekitar 2-3% pengurangannya, 2%-an ya, pengurangan dari elektabilitas Nasdem sebelumnya. Mungkin kita bisa duga ini karena ada faktor penangkapan Johnny Plate dan juga kemarin ada isu penangkapan kembali ya, kasus dari salah satu menteri dari Nasdem. Kalau ada yang turun, ada yang naik, Mas Andi. Ya, yang naik menariknya adalah dari partai PAN juga mengalami kenaikan ya. Kemudian juga PKS meskipun tetap pada peringkat 5 namun ada kenaikan 1, sekian persen dari elektabilitas di bulan Mei. Peringkat 4 siapa, Mas? Peringkat 4 adalah Partai Demokrat. Partai Demokrat ini cukup mendulang benefit dari barangkali pertemuan Mbak Puan dengan AHY kemarin dan mimpi Pak SBY dengan Bu Mega serta Pak Jokowi. Ya, dua isu ini kita coba lihat sepertinya berpengaruh terhadap
peningkatan elektabilitas Partai Demokrat. Oke. Nah, itu kan dari partai, kalau dari bakal calon presiden begitu ya. Apa Di bisa 10 dibaca? kita udah lihat kan, dari 10 nama Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo, Anies Baswedan, dan disusul dengan nama-nama lain. Tapi begitu disandingkan, justru nama Prabowo kok paling tinggi, Mas Andika. Ini reasonable-nya apa? Ya, secara sederhananya berarti para pemilih di luar Prabowo, Ganjar, dan Anies yang tidak masuk dalam simulasi 3 nama itu beralih kepada Prabowo sebagian besar. Ya, tetapi yang menarik Mas Bayu, meskipun Prabowo masih unggul di bulan Juni ini, sama seperti elektabilitas survei di bulan Mei kemarin, tetapi menipis jarak antara Ganjar dengan Prabowo. Yang tadinya jarak antara Ganjar dan Prabowo itu 11,9% di bulan Mei, simulasi 2 nama, di bulan Juni ini jaraknya berkurang menjadi 7,8%. Ya, jadi peningkatan suara Prabowo meningkat, tetapi peningkatan suara Ganjar itu jauh lebih meningkat ya. Artinya kalau bisa dibaca dari simulasi head to head antara Prabowo dan juga Ganjar, suara Anies ini justru berlarinya ke Ganjar. Ya. Ada satu fenomena menarik di survei Juni ini, tadinya yang pendukung Anies hanya 16% yang mendukung Ganjar Pranowo. Saat ini meningkat menjadi 22% pendukung Anies Baswedan beralih kepada Ganjar Pranowo. Ya. Nah, ini faktor sederhananya saya melihat peningkatan suara Ganjar ini karena momen bulan Bung Karno kemarin. Ya. Ini artinya mesin PDIP didorong untuk lebih bekerja, ya, dan juga PDIP barangkali mengevaluasi secara cepat bahwa ternyata Ganjar tidak sefenomenal Jokowi yang tadinya kita menangkap kesan PDIP nampaknya cukup percaya diri untuk katakanlah tidak terlalu ngoyo dan tidak terlalu agresif dalam menjaring cawapres, tapi sekarang PDIP nampaknya menebar ke Pak AHY, menebar juga ke PKS kemarin ya. Ini salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan Ganjar. Kalau tadi dari 16 ke 22, apakah salah satunya bangsa ganda ya? Dari Anies ke Ganjar gitu. Kalau ada fenomena kayak gitu gimana, Bang? Ada ya, dari temuan survei. Rupanya ada pendukung Anies yang justru bermigrasi pada Pak Ganjar. Iya, itu kan temuan ya. Jadi pertama saya harus mengapresiasi ada sebuah universitas di Indonesia yang masuk ke dunia survei ini. Alhamdulillah, karena kita selama ini ragu dengan survei-survei yang ada, karena kita bilang ini surveyor atau konsultan. Ya, kalau di Amerika itu kan ada namanya AAPOR, ya, asosiasi dari lembaga-lembaga survei. Yang mereka itu ada code of conduct. Survei is not for sale. Nah, di sini kan survei for sale. Di belakangnya itu semua konsultan sebenarnya untuk menciptakan opini. Universitas, ya, kan nggak berani dia macam-macam. Makanya mereka, saya salut ya, saya bilang tadi sama Andika, saya salut Anda masuk ke dunia ini menolong rakyat Indonesia. Persoalan kedua adalah bagaimana kita meyakini metodologi. Ya, karena tadi kan dia cerita bahwa dia mulai masuk dengan sistem dari digital, online. Nah, itu nggak apa-apa, itu kan sebagai sebuah experience, tapi sebagai new experience mungkin dia perlu beberapa kali ya melakukan survei seperti itu supaya dia mendapatkan keyakinan bahwa metodologinya ini tepat. Ya, karena di Amerika sendiri meskipun dia sudah masuk ke situ, beberapa keunggulan negara maju itu 100% sampai 100% masyarakatnya udah di digital. Ini belum 100%, itu satu. Yang kedua, tekniknya itu sendiri dalam merandom di digital itu beda dengan dia ketika turun ke lapangan. Jadi memang selain saya menghargai, ini catatan aja buat Bung Andika, universitas ini kita percaya dia ini tidak menjual yang itu. Nah, pertanyaan tadi soal lari, jadi gini, ada survei-survei ini nggak boleh dia melanggar common sense. Ini dulu yang penting, ya, itu common sense itu misalnya gini. 44,5% suara Prabowo, ya, kalau asumsi kita tahun 2019 itu tidak dicurangi, ya, 44,5%, itu Prabowo hanya berhasil mengkonversi jadi suara partai 17%. Gerindra, ya kan? Nah, sisanya itu tarik diri, ya kan? Jadi ulama yang memberikan fatwa kepada masyarakat untuk milih Prabowo itu tarik diri sekarang. Itu sekitar 27%, ya. Kalau teman-teman percaya dengan adanya intervensi, maka itu sekitar 30%. Jadi suara oposisi yang sudah 9 tahun ini, dia antitesa pada Jokowi itu 30%. Sebuah survei yang cukup kredibel di bulan Oktober 2022 mengatakan apabila
Jokowi mengendorse calon presiden, maka yang tidak mengikuti itu 31%. 18% yang mengikutin, ya. Ya. Itu ada. Ya. Itu saya nggak usah sebut nama ini, tapi cukup 18% kredibel. mengikuti, betul. 18% bagi dua, Prabowo dan Ganjar. 9-9. Jadi efek dari Jokowi endorsement itu 9-9. Tapi 31%-nya itu udah pasti suara oposisi yang tidak mau pada Jokowi, endorsement Jokowi. Itulah suara Anies sampai sekarang. Jadi kita sebagai pendukung Anies itu sudah yakin basis kita itu 30%, nggak lari kemanapun. Kecuali oposisi ini ya sekarang berhasil dirangkul oleh pemerintah, itu logiknya. Ya misalkan katakan Habib Rizik dirangkul, Gatot Nurmantio dirangkul, saya yang dipenjara sama teman-teman dirangkul, berhasil pemerintah merangkul, maka itu bisa ada penjelasan ya, karena setiap apapun yang kita lakukan, survei pasti ada logic behind that. Nah itu menurut saya sampai sekarang saya nggak ketemu. Jadi survei-survei ini menurut saya itu kebanyakan itu memang tidak bisa dijelaskan. Bang Syahganda, tapi kalau tadi Anda sampaikan, Anda cukup yakin paling tidak angka yang bisa dikantongi 30%. Berbagai survei, termasuk survei dari Universitas Bakti sendiri. Anies masih di angka 16%, Bang. Bahkan lebih besar swing voter dibanding suara Anies Baswedan menurut survei Bakti. Iya. Makanya kan ini kan saya kan menghormati, tapi kan saya ini kan betul-betul saya ahli survei kuantitatif. Ya kan, jadi saya betul-betul ngerti yang orang bilang misalkan saya melakukan multi-stage random stratified systematic ya kan sampling misalkan. Dia banyak-banyak ngomong, tapi kan nanti saya bisa tanya, kamu merandom multi-stage di mana? Ya, saya pernah melakukan survei 2019, multi-stage saya itu di dapil. Jadi dapil sekarang berapa jumlah dapil? 83 dapil. Teman-teman kebanyakan di provinsi. Di provinsi itu size-nya udah beda antara Jawa Timur dengan Papua. Ya kan, misalkan seperti itu. Nah, itu harus ada kecanggihan metodologi. Jadi gini, misalkan Pew Research itu lembaga survei yang paling hebat lah di dunia ya, salah satu yang paling hebat. Dia itu punya senior metodologis saja, itu sampai 6 senior metodologis. Nah, kita kan lembaga-lembaga survei ini misalkan saya tanya sama beliau, siapa sih senior metodologis? Apa arti senior metodologis? Senior metodologis itu master dan doktornya di bidang metodologi, bukan di bidang politik kayak dia politik. Saya kesos politik. Tapi ada nggak yang di survei kita nih dia itu master or doktornya itu di ilmu metodologi survei. Nah, kalau Bang Syahganda penting kalau misalkan ini kita anggapnya sebagai masukan-masukan. 16,64%. Tapi kalau survei internal Anda berapa sih, Bang? Sempat bikin survei internal nggak? Kalau yang geng saya ya, jadi di Anies ini banyak ya. Kalau geng saya itu kita cuma keteteran di Jawa Timur. Kita keteteran di Jawa Timur. Yang seluruh provinsi lainnya aman. Aman aja. Angka nasional berapa? Apa? Berapa persen angka nasional? Ya saya nggak ini ya yang survei internal kita. Tapi itu kita tahu keteteran Jawa Timur. Makanya kita ini sekarang lagi mendekati misalkan Yeni Wahid. Ya, atau kita percaya dengan SBY, keluarga SBY, AHY yang juga punya basis di Jawa Timur dan lain-lain. Kita nama-nama cawapres nih. Iya, cawapres kita ya, cawapres dari Anies gitu. Karena kita yakin kalau itu dapat, termasuk AHY dapat, itu kita menang. Karena yang lainnya nggak masalah. Karena kalau yang Ganjar Jawa Tengah kita sih ya oke lah, Ganjar itu basis PDI, kita nggak usah ngoyo ya di sana ya. Tapi kita tahu yang lainnya Jawa Timur kita selesaikan ya selesai yang lain gitu. Sebenarnya 16% itu Bang Syahganda, saya melihatnya publik masih belum yakin Pak Anies maju. Itu kan ada wacana itu cukup besar sekali. Tiket yang dipegang oleh Pak Anies pada hari ini kemarin sempat tergoncang oleh pertemuan AHY dan Mbak Puan. Soliditas koalisi perubahan. Jadi barangkali pemilih-pemilih Anies yang tadinya memilih Anies agak terganggu dengan situasi ataupun manuver dari Pak AHY dan juga Mbak Puan. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat juga angka swing voters tadi yang belum menentukan pilihan itu masih 22%. Dan kalau dari pengamatan kualitatif kami, pemilih yang memilih setelah debat kandidat itu masih besar sekali, Mas. Pergerakannya. Jadi makanya saya kalau ngelihat kan gini, apa yang disebut kualitatif tadi kan. Boleh nggak ditulis nanti? Kita harus jeda dulu ya. Kami akan kembali saat lagi.